Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah memperhatikan kepentingan pasangan. Suatu ketika saya dan istri terlibat dalam perdebaran kecil soal arah. Ketika hendak berfoto, saya rasa dia keliru menyebut arah. Tapi ketika saya hendak mengkoreksi, malah terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perdebatan kecil. Syukurlah perdebatan itu tak berlangsung lama karena kami sudah cukup mengenal satu sama lain. Lewat keputusan untuk mengalah dan tidak memperpanjang urusan, acara refreshing pun, kami pun akan berlanjut dengan suasana hati yang baik. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kesalahpahaman itu meruncing lalu menjadi masalah yang serius. Dalam kehidupan berkeluarga, acap kali bukan hal-hal besar yang menimbulkan konflik serius, tetapi hal-hal kecil yang tidak terselesaikan. Sebagian pasangan bahkan terkesan tidak tahu cara menyelesaikannya. Masalah lampu menyala atau mati saat tidur, atau pencetan pasta gigi mulai dari bawah, tengah, atau atas, jika gagal dicari solusinya bisa berpotensi menyebabkan perceraian. Dalam kondisi itulah, nasihat firman Allah pada hari ini sebaiknya tidak diabaikan, yakni bagaimana seorang belajar memperhatikan kepentingan suami atau istrinya, bukan hanya sibuk menuntut pemenuhan kepentingan pribadinya. Banyak masalah pernikahan sebenarnya dimulai dari pengabaian kepentingan pasangan. Karena suami atau istri lebih berfokus pada kepentingan pribadi, memperbaiki kondisi ini tampaknya menjadi upaya yang baik untuk menjauhkan pertengkaran, konflik, hingga pertikaian dalam kehidupan berkeluarga yang kita jalani. Selamat mencoba. Keegoisan dapat menghancurkan kehidupan pernikahan jika tidak direspon dengan kesetiaan dan upaya untuk berubah. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti apakah itu ya? Oke, mari kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Hari ini kita bahas ciri khas orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, di dalam ayat 1 saja, itu ada 5 karakteristik daripada orang yang hidup di dalam Kristus. Yaitu orang yang hidup dalam Kristus, 1 ada nasihat. Yang kedua ada penghiburan kasih. Yang ketiga ada persekutuan roh. Yang keempat ada kasih mesra. Yang kelima ada belas kasihan. Nah, kalau kita lihat satu-satu ya, saling memberikan nasihat. Jadi salah satu dari 5 ciri khas karakteristik orang yang hidup dalam Kristus. Saudara, apakah mulut yang kita miliki sekarang lebih banyak untuk mencaci maki, ngerasani orang lain, menggunjingkan orang lain, julid terhadap orang lain, atau lebih banyak untuk memberikan nasihat? Ya, ini perenungan pribadi ya, nih ya. Jadi kita harus merenungkan diri sendiri gitu ya. Kalau mulut kita itu banyak yang kita gunakan untuk caci maki orang lain, terus kemudian menggunjingkan orang lain, julid orang lain, ini berarti kita tidak ada hidup di dalam Kristus. Karena dalam Kristus, mulut yang Tuhan beri ini cenderung harus memberikan lebih banyak nasihat kepada orang yang lebih membutuhkan. Begitu ya. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Nah, kalau ada penghiburan berarti ada orang sedih. Adakah orang yang sedih di sekitar kita? Nah, sudah jadi kita itu menjadi penghibur di dalam Kristus. Nah,
Kalau misalkan ada orang yang sedih, tetapi kita cuekin, maka yang terjadi adalah kita tidak melakukan tugas memberikan penghiburan kasih kepada orang yang membutuhkan. Berarti, dengan kata lain, kita juga tidak berada hidup di dalam Kristus. Kalau misalkan kita tidak memiliki kepedulian terhadap orang yang sedih di sekitar kita. Yang ketiga, ada persekutuan roh. Nah, apakah ada orang yang sendirian di sekitar kita? Nah, kalau persekutuan itu namanya kan ada kebersamaan. Lawannya adalah kesendirian. Karena ada banyak orang di dunia ini yang merasa loneliness, sendiri. Nah, sudah menjadi tugas kita, orang-orang Kristen, untuk menjadi tempat bersekutu di dalam Kristus. Nah, apakah kita melihat ada orang yang kesendirian? Entah orang itu memang karakteristiknya introvert, atau memang orang tersebut tidak memiliki teman. Nah, kalau tidak memiliki teman ini macam-macam sekali alasannya ya. Ataukah karena orang itu memiliki image yang buruk, pernah menipu orang lain, sehingga tidak memiliki teman, atau orang ini memiliki reputasi yang buruk dalam hal misalkan kinerja, sehingga tidak ada orang yang mau menjadi teman bagi dia. Atau orang ini sebenarnya kinerjanya tidak apa-apa, karakteristiknya tidak apa-apa, tapi latar belakang keluarganya yang membuat orang menjauhinya. Misalkan latar belakang dari keluarga pembunuh, misalkan. Atau latar belakang dari keluarga koruptor. Jadi image daripada latar belakangnya, bukan daripada orang itu sendiri, itu yang membuat dia dijauhi. Bisa saja atau seperti itu. Oh, bisa. Macam-macam ya. Nah, menjadi seorang Kristen yang baik itu adalah menjadi tempat bersekutu di dalam Kristus. Jadi orang itu ada orang yang loneliness itu ada yang menemani. Nah, ini ayat-ayat yang mendorong kita untuk menjadi lebih peduli terhadap orang yang sedih, sendirian, dan memerlukan nasihat. Yang keempat dan kelima, ini adalah ada kasih mesra dan belas kasihan. Adakah hati kita memiliki belas kasihan? Sama seperti Kristus mengasihi kita. Ini penting ya. Atas dasar apa kita mengasihi orang lain? Apakah karena memang, karena orang itu memang perlu dikasihani? Nah, itu berarti cuma alasan humanis. Humanis itu adalah alasan kemanusiaan. Ya. Tapi motivasi orang yang benar ya. Ketika orang itu memiliki kasih dan belas kasihan, itu adalah karena apa? Karena dia ingin meneladani Kristus. Itu harusnya menjadi motivasi yang paling dalam. Yang kedua, dia sudah merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya. Sehingga dia harus memberikan kasih itu atau meneruskan kasih itu kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, dengan adanya dia meneruskan kasih itu, maka dia akan menjadi alat bagi Tuhan membuat orang yang tadinya belum percaya Kristus, sekarang bisa menjadi percaya Tuhan. Jadi sangat penting sekali ya, memiliki karakteristik kasih mesra dan belas kasihan ini. Nah, itu adalah 5 ciri khas orang yang hidup di dalam Kristus. Dari ayat 1. Ya. Nah, ayat 2 yang saya highlight merah itu penting ya. Karena itulah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ini penting sekali ya. Sukacita Rasul Paulus itu jadi sempurna, meluap-luap dengan adanya apa? Adanya kebersatuan. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi memiliki visi yang sama, visi kerohanian yang sama di hadapan Tuhan. Itu menjadi sempurna. Nah, untuk itu harus ada ini ya. Ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada nasihat. Karena kalau misalkan ada orang yang salah, bukan nasihat yang dia terima, tetapi caci maki yang dia terima, maka yang terjadi adalah perpecahan. Orang merasa tidak nyaman dan orang itu akan menarik diri dari persekutuan. Jika ada orang sendirian, dibiarkan sendiri tanpa diurusi gitu ya,
Ya lama-lama dia merasa, aku ada di tempat ini dan aku tidak ada di tempat ini, rasanya kok sama saja ya. Jadi mendingan saya pergi saja daripada susah-susah ke persekutuan ini. Bisa saja seperti itu, bukan? Jadi ayat 1 ini penting sekali gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 3 dan 4. Nah, saya highlight langsung ini ya. Kunci untuk hidup di dalam Kristus adalah blue sentence. Blue sentence maksudnya kalimat yang saya highlight biru gitu ya. Nah, yang saya highlight biru itu apa sih? Kata-katanya gini ya. Seseorang hendaklah menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini kunci. Kunci untuk bisa hidup bersekutu dengan orang lain, kunci untuk bisa saling menghargai, itu seperti ini. Seseorang yang belum mengenal Kristus, pasti mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Jikalau orang itu mengenal karya Kristus di kayu salib, orang itu akan mengerti dengan jelas bahwa Kristus mati itu untuk menunjukkan dia itu mengutamakan kepentingan, bukan dirinya, tetapi orang lain. Saudara tahu doa Yesus di Taman Getsemani? Ketika doa di Taman Getsemani itu ya, Yesus merasakan suatu hal yang sangat berat karena dia sebentar lagi mengalami keterpisahan dengan Bapa. Itu adalah suatu hal yang sangat berat sekali. Sampai-sampai Yesus berkata, jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kemudian ada kalimat, jadilah kehendakmu. Dan Allah Bapa berkehendak Yesus memang menanggung semuanya itu. Nah, artinya dari sini kita lihat karakteristik seorang Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Itu adalah ciri khas daripada yang blue sentence ini ya, kalimat yang di highlight biru. Seorang itu menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi jika kembali lagi, jika orang itu sudah mengenal kasih Kristus, pasti dia akan menganggap orang yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia meneladani Kristus Yesus. Sesimpel itu. Betul ya? Jikalau orang itu meneladani orang lain, maka orang itu pengen jadi seperti orang yang diteladani, bukan? Itu adalah suatu hal yang normal. Mengagumi, wah ini luar biasa nih ya. Misalkan orang itu mengagumi atau mengagumkan Cristiano Ronaldo. Orang itu akan mungkin cara goceknya, cara berlarinya, cara berpakaiannya, hairstyle rambutnya mungkin, itu semuanya dia akan sebisa mungkin mirip dengan Cristiano Ronaldo. Mungkin seperti itu. Ini untuk yang fans berat gitu ya. Nah, jikalau kita memang fans berat, gitu, bukan fans ya, karena sudah ada bukunya Not Just a Fan gitu ya, bukan hanya sekedar penggemar, tapi pengikut. Kalau kita tuh pengikut Kristus, bukan hanya penggemar, maka kita tentunya adalah meneladani dia dengan sungguh-sungguh, yaitu menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Sebaliknya, sumber kekacauan dan pertikaian bisa juga berhenti apabila blue sentence, kalimat yang highlight biru itu terimplementasi. Karena kalau orang itu selalu mementingkan diri sendiri, tidak bisa melihat kepentingan yang lebih utama, maka yang terjadi adalah apa? Satu, kerja pelayanan tidak sepenuh hati. Karena apa? Itu kan usulmu, bukan usulku. Jadi aku malas melakukannya. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola, maka yang diutamakan itu adalah satu pemain. Kalau nggak diumpan ke pemain itu, maka dia marah. Wah, terus kemudian kalau yang timnya menang, terus yang nyetak gol orang lain, dia tetap sedih. Loh ini orang aneh ini kalau gini ya. Berarti dia itu tidak memiliki kebersamaan tim. Dia itu ada di lapangan itu bukan untuk mengagungkan daripada namanya sendiri, bukan. Tapi dia itu ada di lapangan untuk apa? Untuk membela suatu tim yang dia tuh pengen angkat derajatnya. Sama seperti kalau orang terjun di dalam pelayanan, bukan pengen karena namanya itu pengen diangkat, bukan. Orang terjun dalam pelayanan itu untuk apa? Untuk memperlebar kerajaan surga. Sama seperti orang terjun ke lapangan sepak bola untuk apa? Mengangkat nama klub atau mengangkat negara.
Tujuannya harus gitu. Kepentingan negara, kepentingan klub harus lebih diutamakan. Implementasinya adalah kalau dia misalkan dalam situasi one on one dengan kiper, terus dia ragu untuk shooting atau oper, terus dia lihat ada teman yang lebih bebas, nggak ada kawalan. Keputusan yang paling baik apa? Ini ada teman di sebelah, nggak ada kawalan pemain lawan loh. Harusnya dioper tuh. Karena kalau dioper 100% gol. Tapi kalau di shooting bisa masih 50-50. Kalau dia mementingkan kepentingan pribadinya, maka dia pasti shooting. Karena apa? Kalau ini 50-50, kalau gol nama gua paling dimuliakan. Tapi kalau tim player, dia akan oper kepada orang lain dan dia membiarkan orang lain shooting, membiarkan orang lain tercatat namanya di papan sepak bola itu, tetapi ada kepastian bahwa timnya akan memenangkan pertandingan. Saudara, apakah gambaran seperti apakah pelayanan saudara saat ini? Mementingkan orang lainkah? Ataukah diri Anda sendiri? Oke, ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Di dalam hidup bersama dengan orang lain, maka tiada ruang bagi ego kita, terutama di dalam pelayanan. Seperti dijelaskan panjang lebar di dalam ilustrasi sepak bola tadi ya. Kalau orang masih mengutamakan egonya, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ya, pasti akan terjadi kehancuran. Pikiran Kristus itu gini ya prinsipnya. Rela korban demi menyelamatkan manusia. Seperti yang dijelaskan panjang lebar tadi, pengorbanannya di kayu salib dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, secara natural, pikiran manusia itu harus korbankan orang lain supaya dirinya selamat. Wah ini saya kan beberapa minggu yang lalu kan nonton Squid Game gitu ya. No? Nah adegan yang sangat menarik itu adalah yang Marbles Game. Jadi game kelereng gitu ya. No? Sang Woo dan Ali. Nah ini ceritanya kayak gini ya. Nah ini ya. Ada Sang Woo 199 dan Sang Woo itu 218, Ali nomor 199 gitu ya. Nah, permainan marble ini gini ya. Jadi orang tuh ngenggam kelereng, terus temennya itu suruh nebak. Di dalam genggamanmu itu ganjil atau genap, gitu ya misalkan. Kalau misalnya dia tebak ini benar, oh genap, ya you know? Terus yang nebak ini megang kelereng berapa? Misalnya kelerengnya 2 gitu ya, you know? Nah berarti dia dapat 2 kelereng dari yang lawannya yang berhasil ditebak benar itu. Gitu ya, ceritanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan salah ya sebaliknya, 2 kelerengnya ini lepas. Karena itu adalah yang dipertaruhkan seperti itu. Jadi semakin banyak misalkan Anda mempertaruhkan 5 gitu ya. Terus tebakan Anda tuh benar, misalkan lawan Anda ganjil gitu misalnya. Oh iya, kebetulan dia megang 1, ganjil kan benar kan ya. Yang dipertaruhkan berapa? 5. Oh 5 ngambil ya. Tapi sebaliknya kalau salah ya 15 gitu ya. Nah, dalam permainan untung-untungan ini, yang sebelah kanan Sang Woo ini kalah gitu ya. Hampir kalah lah gitu ya. Sudah tinggal nggak tahu tinggal 1 atau 2 kelereng gitu loh pokoknya. Terus permainan Squid Game ini ngerti ya. Yang kalah itu ditembak mati pokoknya. Intinya kayak gitulah. Yang kalah itu tembak mati. Nah, si Ali ini yang nomor 199 ini adalah diceritakan imigran Pakistan gitu ya, imigran dari Pakistan. Itu orangnya itu karakteristiknya lugu gitu ya. Nah, memang si Ali ini pernah ditolong oleh Sang Bu dalam pengertian dia tuh pernah dikasih uang ketika dia mau pulang ke rumahnya, nggak punya uang, terus pernah dikasih uang. Dan dia mempercayai, oh orang ini adalah orang yang baik. Karena aku dulunya itu pernah menerima kebaikan dari dia. Ya, toh selama ini kerja tim juga orang ini tidak mencelakakan dia. Nah, Sang Wu ini kemudian dengan gemetar ya, karena kelerengnya tinggal 1 atau 2 kalau nggak salah. Nah, itu sudah menyadari nasibnya jadi ujung tanduk, maka dia mengatakan gini, oh iya, saya ini punya cara supaya kita ini berdua lolos gitu ya toh. Wah, langsung Sing Ali bilang, wah, iya, gimana caranya? Sudah percayakan kepada saya. Terus kemudian si Sang Wu ini membuatkan daripada kayak tempat kelereng,
supaya kelerengnya itu bisa dibungkus dengan baik. Terus kemudian dia tuh ngambil kelerengnya daripada Ali dan kemudian dimasukkan ke dalam tempat itu yang tersimpan bagus gitu ya. Kemudian mengalungkan daripada tempat kelereng itu ke Ali. Jaga ini baik-baik, nanti saya akan kembali. Nah, saudara lihat, apakah benar kembali? Sang Wu tidak kembali. Apakah Sang Wu meninggal? Ditembak mati? Tidak juga. Tapi Sang Wu berhasil lolos dengan membawa 20 kelereng. Oh ya, just info ya, tadi belum saya kasih tahu ya. Setiap orang itu dikasih modal 10 kelereng. Barang siapa yang mendapatkan 10 kelereng dari lawannya, maka dia itu yang menang. Berarti total kan 20 ya, kurang lebih kayak gitu. Itu yang diserahkan ke apa namanya? Yang memutuskan kamu menang atau kalah gitu ya. Petugasnya Squid Game itu. Nah, ternyata Sang Wu ini bisa dapat 20 kelereng. Loh, kelerengnya siapa? Nah, pada waktu Ali membuka daripada kantong yang dibuat Sang Wu itu, isinya sudah berubah jadi batu kerikil. Saudara tahu ya maksudnya? Pada waktu Sang Wu meminta kelerengnya Ali, terus kemudian menukar, pura-pura membuatkan tas yang bagus, kantong yang bagus. Saat itulah Sang Wu menukar daripada kelereng menjadi kerikil. Nah, kerikil kalau sudah tertutup kan ecer-ecer kan bunyinya hampir sama kayak kelereng kan. Kurang lebih kan seperti itu. Dan akhirnya di dalam kisah ini, episode 6, di dalam Squid Game ini, Ali setelah sadar dirinya ditipu, dia ditembak mati. Ya, inilah kisah daripada betrayal, pengkhianatan, dan selfishness, mementingkan diri sendiri. Saudara, seharusnya Sang Wu ini sudah meninggal. Kan yang lebih pantas ini sebenarnya yang menang adalah Ali. Karena secara karakteristik pun Ali juga lebih bagus daripada Sang Wu. Gitu ya. Tetapi ya ini bisa menjadikan pelajaran ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ternyata Ali ini memang dia tulus gitu ya. Tetapi dia kurang cerdik dalam hal melihat atau mengenali daripada teman dalam tanda kutip, yaitu Sang Wu ini, yang mengakali dirinya. Saudara, manusia itu mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan itu adalah mengatakan kita harus seperti Kristus, berkorban untuk orang lain, supaya orang lain bisa menerima keselamatan. Memang ini tidak mudah, tapi itulah yang terjadi. Oke, kesalahpahaman saksi Yehova, ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pemahaman saksi Yehova itu gini ya. Yesus dan Allah Bapa itu tidak setara. Yesus tidak memiliki maksud untuk merebut kedudukan Allah yang tinggi tersebut. Ini pemahamannya. Saksi Yehova seperti itu. Nah, kalau kita memiliki pemahaman adalah Yesus dan Allah Bapa itu setara. Lah karena setara, maka Yesus menganggap kesetaraannya itu tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia ini. Karena kalau saksi Yehova, Alkitabnya itu berbeda ya. Jadi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu diubah terjemahannya menjadi tidak berusaha untuk merebut kedudukan Allah. Karena asalnya kan tidak setara menurut saksi Yehova seperti itu. Antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Nah, kenapa ini penting? Karena setara tidak setara itu menunjukkan siapakah Yesus dalam hidup kita. Pengenalan yang keliru akan Yesus akan membuat kita itu masuk neraka atau masuk surga. Saudara, saksi Yehova menganggap bahwa Yesus adalah the first creation, ciptaan yang pertama. Jadi dia tidak kekal. Sementara kekristenan mainstream itu menganggap Yesus itu adalah kekal. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah
bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu menunjukkan bahwa di dalam kekekalan firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 dijelaskan firman itu telah menjadi daging. Berarti firman itu merujuk pada Yesus Kristus. Dan kalau Yesus Kristus itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya, maka dia itu keberadaan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan keberadaan Allah. Nah, kalau keberadaan Yesus ini selalu ada bersama-sama dengan keberadaan Allah, maka Yesus dan Allah Bapa itu adalah setara. Itu penting ya. Di dalam Alkitab bagian lain, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 juga dikatakan bahwa dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Dan demikian dia menyamakan dirinya itu dengan Bapa. Atau mensetarakan dirinya itu dengan Bapa. Jadi ini penting sekali. Karena beberapa orang ada yang salah ngomong gini ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apakah pada waktu Yesus turun ke dunia itu dia kehilangan keilahiannya? Tidak mungkin. Jadi mengartikan mengosongkan dirinya itu adalah kehilangan ilahiannya, itu tidak mungkin. Karena toh di dalam dunia pun Yesus can perform miracle and wonder. Bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi mengosongkan diri lebih harus diartikan sebagai membatasi daripada kuasa dirinya. Contoh misalkan gini ya. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia itu bisa memanggil ribuan malaikat untuk sikat habis orang-orang Romawi. Tetapi apakah itu dilakukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang tujuan Yesus mati di kayu salib untuk menjadi penebus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau misalkan kematiannya Yesus kayu salib itu tidak terjadi, maka dia tidak bisa menjadi penebus, korban yang sempurna bagi Bapa. Jadi ada tujuan-tujuan yang harus bisa dilakukan. Di mana ketika tujuan itu terjadi, itu Yesus harus membatasi kuasanya. Dalam pengertian, tidak memanggil malaikat terus hajar habis orang Romawi. Kalau kayak gitu ceritanya, ya Yesus tidak mungkin ditangkap, terus itu diadili oleh Herodes, Pilatus, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Yang mengosongkan diri harus membatasi, diartikan membatasi daripada kuasa ilahinya. Tapi bukan berarti status keilahiannya itu hilang. Karena status ilahi itu sifatnya kekal. Kalau sesuatu yang bersifat kekal, itu tidak mungkin mengalami perubahan. Oh, kekal kok. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga kok. Kalau misalkan sesuatu itu mengalami perubahan di tengah-tengah, berarti sesuatu itu sifatnya tidak kekal. Tidak steady state, tidak terus-terusan sempurna. Karena mengalami perubahan. Nah, Yesus, keilahiannya tidak mungkin mengalami perubahan. Nah, kalau tidak mungkin mengalami perubahan, berarti Yesus adalah Allah setara dengan Bapa. Itu ya jawabannya ya. Semoga bisa dipahami. Ayat 8 dan 9. Yang dalam keadaannya sebagai manusia, dalam merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, tidak ada penghargaan yang diperoleh oleh manusia ketika dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betul ya? Buktinya ketika Yesus itu merendahkan dirinya mati sampai kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia. Ada penghargaan ketika Yesus itu taat sampai mati. Walaupun di dalam ketaatannya itu, orang-orang mengatakan, aduh masa raja kok dicemooh orang lain. Tidak masalah. Saudara pengen dipuji orang lain tapi direndahkan Allah, atau dicemooh manusia tapi ditinggikan oleh Allah? Nanti jawabannya pasti gini, ya pengen ditinggikan manusia dan ditinggikan Allah. Ya, ternyata tidak semua situasi berakhir seperti itu ya. Ya, karena ada situasi yang mengharuskan kita untuk dicemooh manusia, tapi nantinya ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, tidak ada orang yang menghargai dan menghormati orang sombong. Nah, ini anehnya ya. Manusia itu tidak senang atau tidak menghargai orang sombong. Tapi, sudah tahu fakta itu, manusia itu ternyata lebih suka untuk jadi sombong ketimbang menjadi rendah hati. Ini fenomena yang unik sekali ya. Sudah tahu dia sendiri itu tidak nyenangi orang sombong. Tapi kalau dia memiliki kelebihan tertentu, dia punya kecenderungan untuk jadi sombong. Padahal dia tahu,
Sombong itu tidak menyenangkan. Tapi kalau misalkan dia yang sombong, mungkin dia tidak peduli sama orang lain. Last chance, kesempatan terakhir. Ya, di sini katakan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua nanti pada akhirnya bertekuk lutut. Semua yang ada di langit, yang ada di atas bumi, semuanya akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, ini menarik ya, fakta ayat 10-11 ini menarik. Sekalipun ada orang yang menentang keilahian Yesus sampai akhir hayatnya, tapi orang tersebut akan mengaku Yesus sebagai Tuhan, menurut ayat 10 dan 11 ini. Jadi, percayalah kepada Yesus selagi ada kesempatan di dunia ini. Jangan sampai akhir hayatmu nanti Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau Anda mendengarkan siaran ini, itu bukan suatu kebetulan. Tetapi ini adalah suatu hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Percaya, terima Yesus Kristus, maka engkau masuk surga. Tuhan Yesus memberkati.